selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, shalom, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gede Bayu Segara Putra, salah satu dosen dari program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar dengan nomor NIDN 0021039304. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT saya terkait khususnya dalam bidang pengajaran. Pada penyampaian PDD UKT-PT ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Desain Komunikasi Visual Media. Pada proses pembelajaran Desain Komunikasi Visual Media, saya menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Instruction, and Assessment. Nah, apa itu Delivery, Instruction, dan Assessment? Delivery adalah bagaimana proses pembelajaran dari dosen ke mahasiswa. Untuk itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah Desain Komunikasi Visual Media ini. Mata kuliah Desain Komunikasi Visual Media adalah mata kuliah yang mempelajari tentang perancangan media dalam ranah desain komunikasi visual. Hal yang akan banyak dibahas dan dipelajari pada mata kuliah ini mengenai media sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dari pengiklan kepada target audiens dengan penekanan pada pentingnya penyampaian pesan yang jelas dan menarik. Pembelajaran akan difokuskan pada pemahaman konsep dasar media periklanan yang ditinjau dari karakteristik dan strategi kreatif media iklan, seperti penggunaan elemen visual, penerapan prinsip-prinsip desain, dan pendekatan kreatif dalam perancangan media periklanan. Selanjutnya, media perkuliahan akan membahas beberapa jenis media iklan secara spesifik, seperti desain poster yang efektif untuk menyampaikan pesan dengan daya visual yang kuat, kemudian desain media kemasan yang tidak hanya melindungi produknya, tapi juga menjadi media untuk beriklan. Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa untuk perluasan wawasan serta bagaimana mahasiswa mampu untuk merancang media desain komunikasi visual dengan efektif dan juga komunikatif. Dari deskripsi mata kuliah tersebut, maka capaian mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menguasai tentang berbagai konsep dasar media dalam penyampaian pesan. Kemudian, mahasiswa menguasai penyusunan, pemilihan, serta proses merancang media untuk kebutuhan periklanan. Selanjutnya, menguasai tentang karakteristik berbagai media dalam periklanan. Kemudian, mahasiswa mampu merancang media periklanan yang sesuai dengan target audiens secara efektif dan juga komunikatif. Materi-materi pokok yang akan disampaikan dalam perkuliahan ini berisi tentang teori dasar media dengan sub pembahasan pengertian media sebagai penyampai pesan, perkembangan media periklanan, hingga bagaimana peranan media dalam ranah desain komunikasi visual. Selanjutnya, dalam mata kuliah ini juga akan membahas berbagai aspek tentang media yang harus dipahami secara konsep oleh mahasiswa, mulai dari karakteristik media, klasifikasi media, kelompok media periklanan, komponen media iklan, serta strategi kreatif dalam beriklan. Pada mata kuliah ini juga membahas tentang media iklan secara spesifik, yaitu media poster dan kemasan. Media ini merupakan media yang sering sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mahasiswa harus mampu memahami dan mampu merancang media-media ini untuk kebutuhan periklanan. Dari materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi, dalam setiap perkuliahan, materi ini akan selalu disampaikan menggunakan bahan ajar berupa buku ajar dan juga materi-materi yang ditampilkan dalam slide presentasi. Tentunya, materi-materi ini saya formulasikan dari berbagai sumber terkait, baik itu dari buku maupun dari artikel ilmiah. Setelah penyampaian materi, akan dibuka sesi diskusi kepada mahasiswa. Setelah mahasiswa paham, baru akan dilanjutkan dengan proses evaluasi dan juga penugasan.
Nah, penugasan ini dilakukan dengan analisis studi kasus yang kemudian akan dilanjutkan dengan praktik merancang media iklan sesuai dengan topik atau tema yang sudah termuat pada kontrak perkuliahan. Selanjutnya berkaitan dengan proses interaksi. Jadi proses interaksi adalah bagaimana interaksi antara dosen dengan mahasiswa ketika proses perkuliahan berlangsung. Perkuliahan ini menggunakan metode student center, jadi mahasiswa akan dilibatkan secara aktif dalam setiap pertemuan. Ketika penyampaian materi, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa dengan tujuan untuk memancing mahasiswa memberikan tanggapan secara aktif sehingga diskusi menjadi lebih hangat. Selain itu, proses interaksi yang saya lakukan adalah dengan adanya metode asistensi. Jadi di mana ketika proses perkuliahan berlangsung, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan asistensi dalam pengerjaan setiap tugasnya. Sehingga dosen mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan ketika mengimplementasinya ke dalam penugasan, ke dalam sebuah proyek ataupun desain-desain media periklanan. Selain itu, sesi asistensi juga dapat memberikan ruang kepada mahasiswa untuk saling bertukar pikiran dengan dosen pengampu terkait dengan hasil riset, ide, dan kreativitas dalam memecahkan masalah melalui media desain. Proses asistensi ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas, namun juga bisa dilakukan di luar kelas. Misalnya saja menggunakan WhatsApp group ataupun WhatsApp secara personal kepada dosen. Hal ini ditujukan supaya memberikan ruang yang lebih luas kepada mahasiswa sehingga proses diskusi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja demi kesempurnaan karya mahasiswa. Selanjutnya proses assessment, di mana proses ini berkaitan dengan penilaian. Penilaian pun dilakukan dengan terstruktur dan juga objektif. Penilaian dilakukan dengan penilaian tugas, penilaian partisipasi aktif, kemudian penilaian presentasi atau visualisasi akhir. Dan juga tentunya penilaian dilakukan melihat dari presensi atau kehadiran mahasiswa. Dalam proses penilaian tugas, saya menilai dalam menggunakan 4 aspek penilaian, yaitu yang pertama ada originalitas karya, yang kedua ada ide, yang ketiga ada kreativitas atau inovasi, kemudian yang keempat visualisasi karya secara keseluruhan. Nah, baik, itu tadi pemaparan singkat saya terkait dengan proses pembelajaran di mata kuliah Desain Komunikasi Visual Media. Berikut akan saya tampilkan cuplikan video mengajar saya pada mata kuliah Desain Komunikasi Visual Media. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke, jadi kita hari ini ketemu lagi di mata kuliah Desain Komunikasi Visual Media ya. Jadi perkuliahan ini hari ini kita melanjutkan daripada materi minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas berbagai media termasuk poster ya. Jadi poster sudah kami berikan tugas juga ke teman-teman. Kami harapkan nanti di akhir perkuliahan ini setelah penyampaian materi kita ada sesi asistensi. Jadi teman-teman apa yang sudah dibuat, jadi hasil risetnya, jadi hasil observasinya dan juga sketsanya atau perancangan awalnya nanti didiskusikan kepada saya ya. Oke, jadi hari ini kelanjutan materinya kita akan membahas tentang ambien media. Ini juga sudah sempat saya singgung di pertemuan minggu lalu, sedikit tapi ya. Jadi ada bermacam-macam jenis media, klasifikasi media termasuk media cetak, kemudian media elektronik dan juga media alternatif. Nah, media alternatif itulah jenisnya ambien media. Oke. Jadi mungkin ada yang masih ingat tentang apa yang sudah sempat saya sampaikan minggu lalu. Oke, ada yang masih ingat tentang ambien media itu apa? Ya, Haika. Ambien media itu adalah media yang menggunakan lingkungan. Oke. Terus ada lagi nggak? Ya. Ada tambahan selain memanfaatkan lingkungan itu sebagai fokusnya, tapi ambien media ini ada keunikan sehingga menciptakan adanya surprise pada audiens. Oke.
Benar banget ya. Jadi pendapat Haika dan Ayu tadi terkait dengan ambient media sudah benar. Jadi bagaimana ambient media itu adalah media yang memanfaatkan lingkungan, ya, yang dibuat dengan unik gitu ya, unik, menarik, sehingga membuat orang menjadi terkejut gitu. Ada efek surprise-nya. Jadi orang tidak menyangka bahwa media itu bisa digunakan atau alam itu bisa digunakan sebagai media untuk beriklan. Jadi itu sebuah inovasi ya. Sebelum kita lanjut ke ambient media, saya akan mereview lagi materi kita minggu lalu terkait dengan media ya. Jadi media adalah alat atau sarana komunikasi ya yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengiklan atau komunikator kepada target audiens atau biasa yang kita sebut dengan komunikan. Jadi media ini adalah salah satu sarananya ya. Jadi ada pesan dari komunikator kemudian disampaikan melalui komunikan, tentu harus ada perantaranya. Media inilah sebagai perantaranya. Nah, jadi ada dua klasifikasi kategori media. Ya. Jadi ada media lini atas atau above the line dan media lini bawah, media atau media below the line ya. Jadi above the line itu seperti yang teman-teman bisa lihat di depan. Istilahnya gini, kalau above the line, jadi kita beriklan menggunakan sistem sewa. Di sistem sewa, misalkan teman-teman punya iklan, mau ditaruh di televisi, mau disiarkan di radio gitu, kita harus membayar atau menyewa kepada pihak ketiga terlebih dahulu untuk iklan kita atau pesan kita bisa disampaikan ke orang banyak. Keunggulannya, jaringannya yang luas, ya, targetnya lebih luas, tapi kelemahannya biayanya yang mahal. Kelemahannya lagi satu adalah target sasarannya tidak spesifik, menjangkau. Misalkan kita beriklan tentang coklat gitu, yang tujuan adalah untuk anak-anak. Kalau kita tampilkan di televisi, target sasarannya tidak hanya anak-anak yang melihat, tapi bisa juga orang dewasa, remaja yang tidak tertarik dengan coklat itu sendiri. Kebalikannya adalah media lini bawah, yaitu yang tidak sistem sewa. Ya, jadi keunggulannya langsung kepada konsumen, ya, langsung kepada target audiens. Kalau kita beriklan coklat seperti yang saya bilang tadi, ya langsung kepada anak-anak, mungkin bisa di sekolah atau di tempat bermain ya, dengan cara memberikan brosur kah atau flyer kah dan sebagainya. Selain itu keunggulannya juga biayanya lebih murah. Kekurangannya atau kelemahannya, target sasarannya atau jangkauannya lebih rendah. Itu jadi di area situ saja gitu teman-teman ya. Perbedaan antara media lini atas dan media lini bawah. Nah, kita lanjut ke ambient media. Jadi ambient media, sebelum kita bicara tentang pengertiannya, jadi ada latar belakang, hal-hal yang melatar belakangi kenapa ambient media itu sekarang banyak digunakan, seperti itu. Jadi hal-hal ini seperti yang bisa teman-teman lihat di depan, jadi kurang sampainya advertiser maupun produsen dalam menyampaikan pesan ke sasaran. Jadi banyak pesan yang tidak sampai gitu. Karena apa? Karena orang-orang sudah bosan dengan iklan-iklan yang konvensional seperti sekarang gitu. Secara tidak langsung kita diserbu ya setiap hari. Banyak ada iklan-iklan, mulai dari kita bangun tidur, kita ambil handphone, kita buka Instagram misalkan, sudah banyak ada iklan di situ. Secara tidak langsung kita memegang atau menggenggam media periklanan itu sendiri. Jadi sudah terbiasa, jadi banyak orang yang bosan gitu ya. Nah ini ya menyambung dari yang kedua, masyarakat sudah jenuh ya dengan media iklan yang monoton. Setiap hari ribuan pesan berusaha mencuri perhatian khalayak sehingga malas gitu ya. Kemudian iklan kadang menggurui atau menyinggung audiens. Sedikit kita lihat iklan-iklan yang sering menyinggung audiens, misalkan saja rambut rontok karena apa gitu kan, sering banget ya, padahal kita sudah menjaga dengan baik, tapi yang namanya gen ya bisa saja membuat rambut itu rontok gitu misalkan. Sebagai desainer kita harus terus mencari cara baru untuk memikat konsumen karena konsumen cepat bosan. Jadi harus terus berinovasi. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke pemahaman tentang ambient media. Berdasarkan latar belakang tadi, muncullah ide untuk membuat sebuah media baru, media yang lebih inovatif, yang menggunakan alam. Jadi seperti yang disampaikan dua teman tadi, ambient media merupakan media periklanan yang memanfaatkan lingkungan atau environment dengan cara yang unik,
sehingga audiens yang melewati, melihat, ataupun membaca iklan tersebut bisa tersenyum, tertawa, tergugah hatinya, perasaannya, namun tidak merasa tersinggung pada pesan yang disampaikan. Jadi lebih halus ya cara untuk menyampaikan pesannya. Sekarang ambien media, kalau teman-teman perhatikan di beberapa sekitar ya bilang ya, jadi banyak pengiklan-pengiklan yang mulai menggunakan ambien media untuk beriklan ya. Contoh-contohnya nanti akan saya share. Jadi ambien media menjadi alternatif dalam beriklan dengan memanfaatkan struktur fasilitas umum, bangunan, atau benda pakai yang sudah diambil dan dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi penyampai pesan. Bisa dipahami sampai di situ teman-teman? Bisa. Oke. Saya lanjutkan ya. Ciri ambien media. Jadi terletak pada kekuatan pesan yang disampaikan. Jadi bisa terintegrasi dengan lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Dia memanfaatkan lingkungan tapi tidak merusak lingkungan. Itu poinnya ya. Jangan nanti teman-teman membuat ambien media di pohon tapi pohonnya teman-teman paku, itu yang kurang baik, yang tidak benar ya. Justru merusak itu yang tidak benar. Kemudian yang dimaksudkan lingkungan adalah tidak sebatas lingkungan luar atau outdoor, tapi juga lingkungan dalam, indoor. Ambien media ini tidak hanya di luar teman-teman, tapi bisa juga di dalam. Misalnya saja memanfaatkan lift. Ya, lift itu kan di dalam gedung ya, jadi bisa menggunakan itu juga. Tidak harus yang dimaksud lingkungan itu adalah alam gitu. Soalnya kehadiran media ini juga tebalnya kreativitas menangkap suatu tempat di mana akan digunakan maupun bahan serta pesan yang disampaikan. Jadi perlu kreativitas yang tinggi ya. Kemudian selanjutnya media ini dihadirkan kadang kita merinding karena begitu dekatnya penyampaiannya hingga menusuk perasaan dan pikiran. Ya, karena saking kagetnya kita tidak menyangka bahwa lokasi itu atau bangunan itu kita gunakan untuk beriklan. Jadi dengan hal tersebut salah satu caranya untuk membuat audiens tersentuh gitu. Entah dia tersentuh, entah dia kaget, entah dia bahagia dan sebagainya. Oke. Ini kami contohkan ya ambien media di beberapa media. Misalnya saja ini di bus ya. Kemudian ini juga di dalam bus. Jadi memanfaatkan tempat duduk ya di bus. Jadi bangku belakangnya diisi ilustrasi. Kemudian ini memanfaatkan tiang listrik. Ya, ini iklan minuman berkarbonasi, Pepsi. Ya, jadi yang zero itu ya, yang tanpa gula. Jadi iklannya di tiang listrik gitu, yang slim, jadi sehingga dengan minum ini jangan takut kelebihan gula gitu maksudnya. Kan lebih kreatif ya daripada kita beriklan secara langsung gitu. Nah, ini iklan pasta gigi. Kemudian ini iklan baterai. Ya, jadi baterai itu mampu menahan. Jadi kekuatan yang ditekaskan di sini ya. Jadi bagaimana baterai ini tangguh kuat gitu, sampai dia mampu menopang atau mampu menghidupkan flyover gitu, jalan layang. Nah, ini juga memanfaatkan alam ya, toilet. Tapi ini kalau diterapkan di Indonesia bisa saja menjadi sebuah kontroversi. Kalau tempat buang air kecil pria diganti dengan seperti ini ya. Karena ya mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa menjadi kontroversi. Jadi harus diperhatikan. Kalau di luar negeri saya rasa masih aman. Soalnya ini saya bilang tadi di lift. Nah, kemudian ini di jalan, di trotoar ya. Kemudian ini juga beberapa visual-visual yang memanfaatkan alam, teman-teman ya. Nanti bisa
menggunakan ini dalam proses perancangannya, apakah dia nanti iklan terkait dengan shampoo dan sebagainya. Nah, ini juga bisa. Contoh-contohnya mungkin nanti teman-teman bisa cari lebih banyak di Google referensinya. Nah, ini juga yang menarik ya. Jadi iklan pasta gigi digunakan pada alat sebagai alat pembuka botol gitu ya. Jadi alat pembuka botol, jadi kuat giginya gitu istilahnya. Kalau ini iklan, jadi orang berenang gitu di jus gitu ya. Nah, ini juga terus masuk media-media yang kreatif. Nah, ini ada satu kutipan. Ambient media yang baik adalah bentuk iklan tapi seperti bukan iklan. Jadi ambient media yang baik adalah bentuk iklan tapi bukan iklan, seperti bukan iklan gitu teman-teman ya. Jadi tanpa sadar kita memberikan informasi kepada orang, tanpa sadar kita membujuk orang, tanpa sadar kita mempersuasif orang untuk melakukan pesan yang kita sampaikan gitu. Berikut saya contoh kampanye, ya ini sebuah studi kasus kampanye yang menggunakan ambient media yang judulnya Back to Work. Jadi yang memakai tagline bebas nggak ribet, hemat dan sehat gitu ya. Jadi bersepeda teman-teman ya. Ambient medianya di mana? Di sini. Ya, dia menggunakan parkiran ini ya. Jadi ada pilar-pilar di parkiran itu di print gambar sepedanya, jadi tidak repot mencari parkir gitu teman-teman. Ya, ditaruh juga di SPBU gitu bisa misalnya. Atau stiker yang ditempel di tangga gitu. Atau pada bus juga bisa. Nah, sekian dulu penyampaian materi terkait dengan ambient media. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan lebih dalami lagi terkait dengan bagaimana proses perancangannya. Jadi perancangan sebuah media. Nah, sebelum diakhiri, ada yang mau bertanya dari materi yang saya sampaikan tadi? Oke, silahkan Desa. Ambient media ini tergolong media lini atas atau media lini bawah, Pak? Oke, bagus pertanyaannya ya. Oke, sebelum saya jawab, apakah ada yang bertanya lagi? Oke, mungkin satu dulu ya. Jadi ambient media ini apakah tergolong media lini atas atau media lini bawah? Sebenarnya tadi sudah ada di slide, di beberapa slide. Tapi kalau kita lihat dari jangkauan pesannya, ya, kalau di awal tadi kita sudah bahas tentang media lini atas itu jangkauannya luas gitu ya. Kemudian ada sistem sewa. Kemudian kalau media lini bawah dia jangkauannya lebih sempit gitu ya, tidak sewa gitu. Nah, sekarang ambient media tergantung lagi media apa yang akan teman-teman gunakan gitu. Kalau misalkan seperti tadi ya, tiang listrik gitu memanfaatkan lingkungan yang ada gitu, yang tidak ada pihak ketiga di situ, itu bisa digolongkan media lini bawah. Ya, dan skupnya juga jangkauannya juga tidak luas kan. Tiang listriknya cuma berdiri di situ gitu. Dia nggak akan mungkin jalan-jalan gitu. Berbeda halnya kalau ambient media yang kita gunakan seperti tadi ya di contoh yang tadi. Misalkan ini ya, ini bus. Ini kan jalan-jalan terus. Jadi jangkauannya lebih luas dan juga ada sistem sewa di sini. Sewanya gimana? Kita beriklan pasti misalkan saja ke travel. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah ini media lini atas atau media lini bawah? Ini tergantung dari medianya atau apa yang akan digunakan. Apakah dia statis di situ, apakah dia bergerak. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami deh saya? Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa semua sudah paham terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi kalau semua sudah paham, kita akan lanjut ke penugasan tentunya. Tadi sudah ada materi, sudah ada sesi diskusi, sekarang kita masuk ke penugasan. Ini teman-teman ya. Buatlah iklan layanan masyarakat dengan pendekatan
melalui media, ambien media yang mengambil tema tentang kesehatan. Ya. Tahapannya adalah tentukan studi kasus yang aktual atau terkini atau yang penting untuk diinformasikan. Kemudian survei lingkungan di sekitar, bisa outdoor atau indoor. Jadi tugas ini saya pengen supaya medianya atau lingkungan di kampus ya teman-teman ya, karena supaya tidak jauh skupnya. Jadi masalah kesehatan seperti tadi misalkan demam berdarah, media apa yang bisa dimanfaatkan di lingkungan kampus ini. Jadi silahkan nanti teman-teman observasi dulu, misalnya saja dari lingkungan kampus ini ada tiang listrik, bisa nggak itu dipakai? Misalkan di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus ini ada tempat sampah, bisa nggak itu dipakai untuk beriklan? Gitu teman-teman ya. Kemudian rancang dan aplikasikan sebaik-baik dan disertai dengan konsepnya. Paham ya teman-teman ya? Jadi teman-teman merancang ambien media dengan tema kesehatan, topiknya adalah kesehatan, tempatnya di mana? Di lingkungan kampus. Ya. Tugas ini kami proyeksikan ke depan, kan tadi masih ada tugas poster, itu harus diselesaikan dulu, minggu depan dikumpulkan, jadi tugas ini minggu depan mulai diasistensikan. Sudah paham semua teman-teman ya? Oke, kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk kelas hari ini. Sekali lagi, terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan, Fernanda. Izin bertanya Pak, untuk mengenai tugasnya, tugas medianya itu akan diwujudkan atau hanya perancangan visualnya saja? Oke, terima kasih ya Fernanda ya. Jadi tugas ini, kalau saya suruh wujudkan kan cukup berat ya. Jadi silahkan hanya visual rancangannya saja. Nanti ini akan di-print dan juga dipresentasikan di depan ya. Nanti di pertemuan mungkin waktu untuk penyelesaian ini 3 minggu ya. 3 minggu, jadi minggu pertama observasinya, kemudian langsung lanjut dengan eksplorasi, langsung perancangan sketsa dan sebagainya. Di pertemuan kedua sudah asistensi visualnya, pertemuan ketiga final asistensi, dan pertemuan keempat dipresentasikan. Ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Tapi saya masih buka sesi untuk asistensi ya. Asistensi tugas poster yang harus dikumpulkan minggu depan, finalnya. Jadi kelas hari ini saya cukupkan. Untuk yang mau, ada yang mau asistensi nggak ngomong-ngomong? Oke, untuk asistensi silahkan nanti setelah kelasnya ke depan, yang lainnya bisa meninggalkan kelas ya. Selamat siang dan sampai ketemu lagi minggu depan ya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Demikianlah video cuplikan proses perkuliahan pada mata kuliah Desain Komunikasi Visual Media. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk mengutip sebuah kutipan yang diucapkan oleh Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang mampu untuk mengubah dunia. Maka dari itu, kita harus terus belajar, kita harus terus berinovasi demi masa depan yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih, saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, rahayu untuk kita semua.